Shalom saudaraku, salam sehat, kasih karunia Tuhan limpah atas kita sekaliannya. Saudaraku, kita lanjutkan tentang pencobaan di padang gurun. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari tiap-tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kalimat itu mematahkan akan kata-kata atau bujukan setan yang menggoda Tuhan. Kalau engkau betul anak Allah, buat batu-batu ini jadi roti, begitu ya. Tuhan nggak mau, dan kemudian Tuhan menampilkan akan satu ayat yang sangat kuat dan penting. Ingat saudaraku, firman itu sangat penting, karena itu yang menghidupkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Kita tidak hidup dari nasi saja. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi Yesus dibawa ke kota suci Yerusalem dan ditempatkanlah dia di bubungan bait Allah, tempat yang tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, diulang lagi saudara. Jika engkau anak Allah, kalau engkau benar-benar anak Tuhan. Itu selalu awalnya seperti itu, iblis kalau mau mencobai kita. Sama seperti dia mencobai Tuhan Yesus. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi iblis juga ngerti firman. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Wah, ngerti loh ayatnya, saudaraku. Jadi iblis pakai ayat bahwa anak Tuhan, anak Allah itu akan ditatang oleh para malaikat, sehingga kakinya tidak terantuk pada batu, tidak akan terluka. Jadi, karena ada ayat itu, kalau kamu betul anak Allah, lompat untuk membuktikan bahwa kamu ini betul anak Allah. Kalau saudara digoda iblis atau diprovokasi oleh iblis seperti itu, saudara emangnya mau dengar suara setan? Loh, kamu kalau anak Allah kenapa takut? Kalau kamu anak Allah, ayo jalan. Nah, ini kan hari-hari ini kita sedang didorong oleh pemerintah untuk prokes yang ketat. Bahkan ini sekarang hari-hari ini ada lockdown, saudaraku. Kalau kamu anak Allah, kenapa kamu takut virus? Kenapa takut? Bukankah dia akan melindungi engkau dari segala sampar yang busuk itu, dari penyakit sampar yang busuk? Ada ayatnya juga. Nah, iblis bisa ngomong seperti itu, saudaraku. Tetapi kita tentunya mengikut Yesus, saudara. Kita setuju dengan Tuhan Yesus. Iblis ngomong apa, dia nggak mau dengar. Saudara, iblis mau pakai firman, Tuhan juga punya firman. Kalau iblis memakai firman untuk menjatuhkan, untuk membuat kita jatuh, maka kita menemukan firman yang dipimpin Roh Kudus, dihidupkan oleh Roh Kudus, dan firman itu akan melawan akan tipuan-tipuan iblis. Ketika menipu, iblis juga pakai firman, saudara. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini penting, saudaraku. Ayat yang hari-hari ini banyak dipakai oleh hamba-hamba Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan yang sembrono, umat Tuhan yang sok, umat Tuhan yang tanpa sadar mereka mendengar akan bisikan setan. Kalau kamu betul anak Tuhan, kenapa pakai masker? Kok takut sama virus? Nah, ini masalahnya bukan itu, saudara. Ini loh ada ayat yang sering dibacakan ya oleh hamba-hamba Tuhan. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Loh, itu orang bijak, saudara. Sembunyi itu Tuhan Yesus saja bersembunyi pada waktunya. Ada saat-saat di mana Tuhan menyembunyikan diri juga. Baca itu firman Tuhan.
Kalau belum waktunya Tuhan dia menampakkan diri, belum waktunya Bapa dia menampakkan diri, dia sembunyi. Ada malapetaka bersembunyi, saudara. Bukan ditantang, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau sudah kena celaka, yang disalahin siapa? Tuhan, mengapa engkau tidak melindungi aku? Lah ada ayatnya ini ya, saudara. Anda mau jadi orang bijak atau mau jadi orang yang tidak berpengalaman? Terserah kita. Jadi ayat-ayat firman ini lengkap, jadi kita harus akrab dengan firman Tuhan sehingga kita tidak menjadi orang yang mencobai Tuhan Allah kita. Tuhan memakai akan ayat itu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, mencobai Tuhan itu macam-macam. Itu ada, dulu pernah ya saya sampaikan, ada seorang pendeta di Amerika, belum lama ini saudaraku, itu gerejanya sampai disebut gereja pemegang ular. Nah itu pendeta itu sengaja saudara, karena dia baca ayat firman Markus 16 yang katakan bahwa mereka akan memegang ular dan tidak akan kena celaka, itu dipraktekkan dengan pengertian yang ngawur saudara. Pelihara ular beracun, kemudian pada waktu ibadah sengaja ularnya dipegang-pegang, kemudian ini loh aku pegang ular beracun tidak apa-apa, dan akhirnya dia tergigit lehernya dan dia pingsan dan hampir mati dan dilarikan ke rumah sakit. Ya masih untung tertolong itu saudara. Nah ketika ditelusuri ternyata ayahnya itu mati di usia 40-an hanya gara-gara ritual yang sama yang dilanjutkan oleh anaknya pendeta, anaknya yang bodoh itu saudaraku. Bapaknya bodoh, anaknya melanjutkan kebodohan bapaknya. Bapaknya mati digigit ular, anaknya enggak. Nah, kok ada orang seperti itu? Makanya saudaraku, firman ini katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kita harus waspada terhadap tipuan-tipuan iblis yang selalu mengawali dengan kata, kalau kamu anak Tuhan, ya, kalau kamu anak Tuhan, mengapa takut? Begitu ya. Itu kata-kata itu sepertinya memprovokasi kita. Nah, tapi kita kalau dengar suara setan, mengikuti setan kan bodoh sekali, saudaraku. Demikian, saudaraku. Saya berharap sudah menangkap akan pelajaran dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun ini. Ini yang kedua. Tuhan Yesus berkati.